Oleh karena itu, hasil pertanian terbaik yang termahal itu seharusnya adalah yang lapaknya tuh berada persis di sebelah kebunnya. Ini berbeda pemahaman dengan ekonomi umum, di mana mahal itu terpaku pada overhead cost. Ini yang orang awam suka salah kaprah. Dipikir semakin jauh kebunnya, malah semakin mahal komoditasnya. Jadi kalau ada apel, seperti ini. Sebenarnya di dalamnya itu masih bernafas. Sel di dalamnya juga masih hidup, masih bergerak. Ini adalah rentang waktu antara masa panen hingga produk mengalami kerusakan atau penurunan mutu sehingga tidak layak lagi dikonsumsi. Ini yang disebut dengan shelf life. Di berita, semua orang sibuk bahas bos Tani Hub yang dituntut 11 tahun penjara karena masalah BUMN. Tapi sebagai orang yang tiap hari berkutat dengan tanah dan tanaman, saya melihat ada masalah yang jauh lebih kompleks di lapangan. Tani Hub itu ambruk bukan cuman karena uangnya habis di meja, tapi karena aplikasinya nggak kuat menahan realita pahit di atas tanah. Hari ini kita nggak bakal bahas masalah pasal hukumnya. Kita bahas kenapa teknologi ratusan miliar bisa kalah total sama kerja tengkulak kampung yang konvensional. Kembali lagi bersama Yoga Agri Ace, ada 3 pola pikir plat merah yang gagal di ladang petani. Tani Hub di mata petani tradisional. Ini yang pertama, masalah standarisasi. Tani Hub itu menuntut petani memasok sayur atau buah dengan standar kualitas yang tinggi. Jadi harus mulus, ukurannya harus sama, beratnya harus pas, untuk dijual ke hotel dan swalayan. Faktanya alam itu kan nggak bisa ya dicetak kayak mesin printer. Petani itu sering sakit hati karena hasil panen mereka banyak direject saat disortir di pack house-nya Tani Hub. Karena masalah sepele, kayak kulit buah yang agak kegores sedikit, otomatis nggak bisa diterima. Tempo pembayaran. Nah, petani lokal terbiasa dengan tengkulak yang ada barang, ada uang saat itu juga. Tani Hub sebagai perusahaan korporat menerapkan sistem pembayaran tempo, misal 14-30 hari. Bagi petani kecil ini artinya modal mereka mandek. Mereka nggak punya uang buat beli pupuk buat musim tanam berikutnya. Akhirnya, petani balik lagi ke sistem tengkulak. Jadi ini semua tuh lebih ke masalah standarisasi. Ya, karena alam itu kan bukan cetakan pabrik. Orang kota terbiasa melihat produk pabrik yang presisi. Misal mereka beli iPhone di Jakarta atau Surabaya, ukurannya pasti sama, milimeternya sama. Celakanya, Tani Hub ini mencoba menerapkan standar kaku ini ke hasil bumi demi memenuhi permintaan supermarket dan hotel berbintang 5. Kenapa? Karena supermarket tuh hanya mau menerima tomat yang bulat sempurna, dengan diameter 6-7 cm. Kulitnya mulus, gak ada cacat. Faktanya, di ladang, dari 100 tomat yang dipanen dengan pupuk dan perawatan yang sama, mungkin hanya 30% yang memenuhi standar kosmetik yang ketat kayak gitu. Oke, jadi bayangkan gini, kalian panen 100 kilo cabai, tapi 60 kilonya itu ditolak oleh sistem gudang Tani Hub. Cuman karena warnanya atau bentuknya itu nggak sempurna, agak bengkok atau kurang merah merona. Sisanya yang 40 kilo baru dibayar. Padahal secara rasa dan kandungan, cabai yang bengkok itu ya sama persis, pedes juga. Akibat standar visual yang terlalu kaku ini, terjadi penumpukan food loss atau produk terbuang yang sangat tinggi di gudang mereka. Biaya operasionalnya habis buat sortir barang yang ujung-ujungnya nanti dibuang semua. Kemudian ada niatnya bantu modal tapi malah bikin petani itu terjerat utang. Ini contoh resiko ya, gagal panen itu diremehkan. Orang kota atau investor itu mengira bertani itu seperti matematika. Kalau tanam A, pasti panen B. Di lapangan, ada serangan OPT, ada cuaca ekstrim, dan fluktuasi harga pasar itu sulit sekali diramalkan. Jadi skemanya tuh kurang fleksibel. Ketika petani gagal panen akibat OPT atau hama, sistem pinjaman digital Tani Fund itu kan tetap berjalan. Petani yang awalnya berharap dapat untung malah terjerat utang macet. Sementara investor di kota ngamuk-ngamuk karena uangnya nggak balik. Jadi kalau startup teknologi terbiasa dengan produk digital
perangkat lunak ya. Yang kan kalau error itu kan tinggal diperbaiki aja box fixingnya, kodenya. Tapi di dunia pertanian digital, mereka lupa kalau barang yang mereka jual adalah makhluk hidup yang terus membusuk tiap detiknya. Jadi gini ya analoginya, menjual sayuran tuh kayak kita tuh kejar-kejaran dengan waktu. Mirip kayak kita bawa es krim di tengah terik matahari Jakarta tanpa wadah es. Tani Hub itu mencoba membangun jaringan logistik raksasa dari desa ke kota. Tapi karena infrastruktur cold chain atau truk pendingin di Indonesia itu mahal banget, manajemen logistik mereka tuh sering jebol, sering sekali sayuran tertahan di gudang transit karena masalah pengiriman. Akibatnya, sebentar. Nah, akibatnya pas sampai di tangan pembeli kota, sayurnya udah layu. Jadi di atas kertas aplikasinya tuh untung. Di lapangan barangnya jadi sampah. Oleh karena itu, hasil pertanian terbaik yang termahal itu seharusnya adalah yang lapaknya tuh berada persis di sebelah kebunnya. Ini berbeda pemahaman dengan ekonomi umum, di mana mahal itu terpaku pada overhead cost. Ini yang orang awam suka salah kaprah. Dipikir semakin jauh kebunnya, malah semakin mahal komoditasnya. Ini salah. Jadi musuh terbesar Tani Hub itu adalah perishable. Jadi gini, sayur itu adalah benda mati yang masih hidup. Kalau kita menjual gadget, itu gampang. Disimpan di gudang 6 bulan, dia nggak akan layu. Tapi kalau menjual tomat, pokcoy, atau komoditas pertanian lainnya, jam penundaan berarti pembusukan. Jadi kalau ada apel, seperti ini, sebenarnya di dalamnya itu masih bernafas. Sel di dalamnya juga masih hidup, masih bergerak. Ini adalah rentang waktu antara masa panen hingga produk mengalami kerusakan atau penurunan mutu sehingga tidak layak lagi dikonsumsi. Ini yang disebut dengan shelf life. Untuk menjaga sayuran dari gunung sampai ke kota itu kan butuh cold chains dan gudang AC. Biaya operasional itu luar biasa mahal. Tani Hub ini mencoba menanggung biaya logistik yang masif ini demi memotong rantai tengkulak. Tapi akhirnya mereka tuh rugi karena volume penjualannya tidak menutup biaya bensin dan perawatan pendingin. Jadinya ya kayak bakar uang. Sementara untuk distribusi konvensional setahu saya, truk bermuatan hasil bumi antara provinsi itu berangkat sekitar jam 11.30 dan harus sampai pasar tujuan di kota itu sekitar pukul 3 atau pukul 4 pagi. Dengan biaya perjalanan, sekali perjalanan itu 2 juta dari pemborong. Jadi mereka menggunakan biaya transportasi dan tidak perlu cold change. Makanya saat malam itu kita sering lihat truk-truk besar ya, bermuatan penuh, agak ugal-ugalan di jalan. Itu sebenarnya bukan karena mereka tidak peduli rambu, tapi mereka tuh lagi dikejar target, mengejar waktu. Nah, aplikasi pinjaman modal digital mereka atau Tanifund ambruk karena banyak petani yang gagal bayar, non-performing loan. Teknisnya gini, tim analis risiko di kantor pusat startup melakukan proyek tani seperti proyek matematika atau proyek konstruksi bangunan. Dunia pertanian, ada faktor eksternal yang di luar kendali teknologi, yaitu seperti ledakan hama, kayak trips, ulat gerayak, dan anomali cuaca. Tanpa sistem mitigasi risiko gagal panen yang matang, seperti asuransi pertanian atau skema gagal panen, pembiayaan berbasis aplikasi ini tuh sangat rapuh. Analoginya gini, orang kota berpikir kalau kasih modal 10 juta untuk 1 hektar sawah, dalam 3 bulan pasti cair 15 juta. Mereka lupa kalau di pertanian itu nggak ada application programming interface atau API buat ngatur cuaca, arah terbangnya hama belalang. Begitu cuaca ekstrim datang dan satu lahan terserang jamur, modal 10 juta itu bisa hangus jadi 0 rupiah dalam waktu 1 malam. Ketika sistem pendanaan digital mereka nggak siap menghadapi risiko biologi di lapang seperti ini, ya sistemnya langsung crash saat panen gagal. Gini ya teman-teman, pada akhirnya saat sebuah startup pertanian digital collapse, yang rugi bukan cuma investor yang kehilangan angka digital di dalam rekening mereka. Dan yang pusing bukan cuma para bos di ruang sidang yang sedang memperdebatkan pasal korupsi atau risiko bisnis, tapi yang paling terluka itu adalah para petani kita yang di pelosok desa. Mereka yang sudah terlanjur menaruh harapan pada janji modernisasi, mereka yang sempat bermimpi hidup jadi lebih sejahtera tanpa jeratan tengkulak, sekarang saat aplikasi itu mati dan modalnya habis, petani kita tuh dipaksa kembali ke realita tanah yang sunyi.
kembali berjalan sendiri di tengah ketidakpastian cuaca dan harga pasar yang tak pernah berpihak. Kasus hukum yang menjerat Niko Wijaya terkait Dana Ventures dan MDA Ventures di Tani Hub justru terjadi saat iklim politik mulai bergeser ke arah pemenuhan ketahanan pangan nasional, termasuk MBG. Hal ini membuat publik melihat kontras yang ironis. Di satu sisi, negara membutuhkan ekosistem agritech yang kuat untuk program pangan nasional. Namun di sisi lain, modal bisnis modal venture plat merah di sektor agritech justru tersandung masalah hukum yang bikin investor tuh trauma. Kemudian menurut kalian, kapan petani benar-benar bisa merdeka di tanahnya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Yoga Agri Ace, mari terus rawat tanah kita, karena dari sanalah kehidupan kita bermula. Sampai jumpa di video selanjutnya.